sebagai anak yang bertanggung jawab dan wujud perhatiannya kepada orang tua dan keluarga. Dia memandang Maria ibunya dan berkata, "Lihatlah anakmu." Dan menoleh kepada Yohanes sambil berkata, "Lihatlah ibumu." Keteladanan ini ialah janganlah kita melalaikan tanggung jawab kepada orang tua. Dan sejak saat itu Maria tinggal bersama di rumah Yohanes, murid yang terkasih, yang dapat dipercaya dan yang seiman. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Teriakan keempat ini saat dosa seluruh dunia ditimpakan kepadanya, tampak terasa kotor, jijik, jahat, bengis dan najis. Allah Bapa di surga seraya memalingkan mukanya pada Yesus, tidak sudi menyentuh dosa. Ya, tidak mau menyentuh dosa kenajisan. Sang putra merasakan peristiwa duka yang mendalam. Ia memikul dosa seluruh dunia sendirian. Dan terasa ditinggalkan bapaknya. Ia berteriak, "Eli, Eli, lema sabachthani." Yang ditangkap oleh saksi Matius, "Temau, temau, inatime ekatelibes." Dunia tertutup kegelapan. Dunia gelap pekat dan matahari tak mampu memancarkan sinarnya. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan
seperti yang Kau ingini. Jemaat sekalian, kita bangkit berdiri bersama dan kita pujikan lagu ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tebusan dosa begitu mahal, bukan dengan emas permata, tetapi dengan darah yang suci, dengan darah anak domba Allah. Tuhan Yesus yang tidak berdosa dijadikan korban dosa, menderita sengsara, mati di salib, terkutuk karena kita. Dalam firman Tuhan di kitab Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nabi Yesaya telah menubuatkannya di dalam firman Tuhan demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita
yang dipikulnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menderita sedemikian hebat untuk kita semua. Dia yang tidak berdosa itu dijadikan dosa, dia yang suci itu dijadikan terkutuk oleh karena kita. Dia memikul salib. Dia sangat menderita sampai dia mati di salib. Dari salib Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Sebenarnya dia bukan minta minum, tetapi dia sedang mengalami kesengsaraan yang begitu hebat menanggung dosa manusia. Itulah yang diungkapkannya, "Aku haus." Adalah kengerian dosa, beratnya hukuman demi menyelamatkan manusia, demi menyelamatkan kita semua. Usai sudah, Kristus mengalami ini semua sebagai korban kebobrokan dosa manusia. Dia dengan sempurna telah melakukannya. Firman dari para nabi telah tergenapi. Yesus menjalani itu semua sehingga dia berkata, "Sudah genap." Korban penghapusan dosa telah terjadi. Kristus Yesus yang melakukan dengan sempurna. Nubuatan para nabi telah digenapi. Jalan pengampunan untuk kita semua, sekali untuk selamanya. Sudah genap, sudah selesai. Tak perlu ada korban lagi. Setialah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus berkata sudah genap sebagai seruan yang keenam di atas kayu salib, Tuhan Yesus pada akhirnya berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan rohku." Ini adalah seruan kemenangan yang menjalankan kehendak Bapa, dilaksanakannya dengan sempurna. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah mengikuti prosesi penyaliban Tuhan Yesus yang begitu tiada duanya, yang begitu agung dan mulia. Semuanya Engkau lakukan untuk kami. Oleh karena besar kasih-Mu kepada kami, orang-orang berdosa yang layak dihukum, yang harusnya menderita, kamilah yang harusnya disalib, kamilah yang harusnya dihukum, kamilah yang harusnya dikutuk.
tetapi oleh karena kasih-Mu. Kasih-Mu yang besar tiada tara itu, Engkau menggantikan kami. Engkau dihukum, Engkau menderita, Engkau disakiti, Engkau dianiaya, Engkau disalib, Engkau dibunuh dengan kejam. Semua Engkau lakukan untuk kami. Tiada kata yang indah yang keluar dari hati kami dan mulut kami kecuali kami berkata, syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Engkau menyelamatkan kami dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita membuka Alkitab dari Roma pasal 3 ayat 25 dan 26. Roma pasal 3 ayat 25 dan 26 berkata demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 25 dan 26. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan judul Korban yang Sempurna. Korban yang sempurna. Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra itu, datang ke dunia membawa misi dari Allah Bapa di dalam surga untuk menjalankan tugas untuk menggenapi janji-janji firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Dia menjadi korban untuk jalan pengampunan dan penebusan bagi kita semua. Dari ayat yang kita baca dan juga yang sudah kita ikuti bersama dari awal tadi, 3 hal yang ingin saya sampaikan sampai Tuhan Yesus digantung di kayu salib. Yang pertama, menyatakan keadilan Allah. Mengapa saya sebut menyatakan keadilan Allah? Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, saudara-saudara. Maut adalah kematian kekal, putus hubungan dengan Allah, dan berada di dalam kesengsaraan selama-lamanya, kekal. Itu sebenarnya yang harus kita terima. Itu sebenarnya yang harus kita alami sebagai orang-orang yang telah melanggar firman Tuhan, yang telah menentang Tuhan. Namun Yesus menggantikannya. Allah Sang Putra datang ke dunia menggantikan semua
yang harusnya kita derita dan kita alami itu, sampai puncaknya dia berada tergantung di kayu salib. Oleh karenanya sudah digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus oleh darah yang mahal, oleh hidupnya Kristus sendiri. Maka kita semua beroleh anugerah keselamatan bagi setiap kita yang menaruh percaya kepadanya. Yang percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Kristus menjadi Raja kita, menjadi Tuhan kita, menjadi fokus sesembahan kita. Maka kita beroleh keselamatan itu. Upah dosa adalah maut, keadilan Allah tetap harus ada yang dikorbankan, dan Yesus Kristus menjalani itu semua demi kasih-Nya untuk kita. Sehingga sampai di kayu salib, kalau kita semua tadi ikut juga memperhatikan, di atas kayu salib pertama-tama dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu seruan pertama yang diungkapkan, ada jalan pengampunan di atas kayu salib. Lalu kepada dua orang penjahat yang ada di kanan dan kirinya. Yang satu mengutuk, ikut menghina, dan tidak bertobat. Dan yang satu, dia berkata, Yesus, jika Engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku ya. Suatu wujud pertobatan, dia menyesali segala perbuatannya dan menyerahkan kepada Yesus. Dia percaya, dia Engkau datang sebagai Raja, ingat akan aku. Ada seruan yang kedua sebagai jalan pengampunan juga kala itu. Yesus berkata, pada hari ini sesungguhnya engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lalu seruan yang ketiga, dia melihat keluarga yang harus ditinggalkan, dia melihat ibunya juga yang harus ditinggalkan untuk kembali ke surga. Dia berkata, dia berseru pada seruan yang ketiga. Dia berkata kepada Maria, Ibu, lihatlah anakmu. Ketika dia berkata begitu, itu dia menoleh kepada Yohanes. Sehingga Yohanes merasa, aduh, saya dilihat, saya ditoleh oleh Tuhan. Lalu dia berkata kepada Yohanes itu, lihatlah ibumu. Keteladanan tanggung jawab seorang anak kepada keluarga, kepada ibunya. Sebelum ditinggalkannya, dia menyerahkan itu kepada Yohanes, murid yang dikasihi. Dan setelah itu, menurut tradisi dan firman Tuhan sejak itu, Maria tinggal di rumah Yohanes. Setelah itu lalu kemudian Tuhan Yesus begitu merasakan tumpukan dosa yang ditimpakan kepadanya. Sehingga dia merasa seorang diri peristiwa itu belum pernah dirasakan sepanjang hidupnya. Seorang diri ditimpakan dosa seluruh dunia sehingga dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Temo, temo, hinati, me, ekatelipes.
Matius berkata begitu. Peristiwa yang belum pernah dialami, dosa seluruh dunia ditimpakan kepadanya, ditanggung di salib itu. Sehingga dia merasa seperti ditinggalkan bapaknya. Ditinggalkan Allah Bapa sendirian memikul dosa. Sehingga dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah keadilan Allah yang harus terjadi. Upah dosa adalah maut, supaya manusia seluruh dunia tidak dihukum. Tuhan menyediakan doa Paskah anaknya sendiri, Yesus Kristus, menanggung dosa kita semua. Itu adil, itu keadilan Allah. Lalu yang kedua, kasih Allah. Kasih Allah. Kalau kita melihat setelah Tuhan Yesus berteriak seakan-akan ditinggalkan sendirian, dan memang ditinggalkan sendirian, Tuhan Allah Bapa yang Maha Suci, yang Maha Kudus tidak mau bersinggungan dengan dosa, tidak mau menyentuh sedikit pun dengan dosa. Sehingga orang yang akan ke sana, ke surga bertemu dengan Allah Bapa adalah orang yang bersih, orang yang suci. Dan kesucian itu telah kita peroleh ketika kita percaya kepada korban Yesus Kristus. Sehingga ketika dia berseru, aku haus. Seruan yang kelima, aku haus. Ungkapan begitu beratnya menanggung dosa, begitu menderitanya. Bukan dia minta minum, tetapi dia mengalami penderitaan yang hebat, menggantikan hukuman yang harusnya kita terima. Dan Yesus melakukan dengan sempurna, lalu berkata, sudah genap. Sudah tidak perlu lagi ada korban dosa. Tidak perlu lagi ada sesuatu yang dikorbankan untuk pengampunan dosa. Yesus mati sekali, sempurna, menebus dosa kita. Sehingga dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Jalan ke surga sudah dibuka. Harmonisasi dengan Allah sudah dibuka. Dan kita semua bisa berkomunikasi, berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karena tabir Allah telah terbelah menjadi dua dan telah dipersatukan antara tempat kudus dan tempat maha kudus melalui darah Yesus Kristus. Dan itulah kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kurban yang sempurna telah dinyatakan melalui Yesus Kristus sebagai wujud keadilan Allah, dan yang kedua sebagai wujud kasih-Nya Allah. Kasih Tuhan tidak melihat siapa kita, berapa besar dosanya, tetapi Dia melihat Yesus Kristus Sang Putra yang telah dikorbankan sehingga kita semua seberapapun besarnya, dikatakan walaupun merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Itulah kita yang telah dibersihkan dari dosa oleh karena kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Puncaknya di kayu salib itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena
begitu besar Tuhan sudah mengasihi kita. Balasan apa yang ingin kita berikan kepada Tuhan? Oleh karena kita semua telah diselamatkan, oleh karena kita semua telah dipersatukan dengan Allah, oleh karena kita semua telah diberikan pengharapan yang baru, oleh karena kita adalah orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan. Ada banyak yang sudah digenapi, juga ada banyak yang belum digenapi, tetapi Tuhan tidak pernah berdusta. Dia akan menggenapi janjinya sampai kelak kita akan dimuliakan bersama-sama dalam surga yang mulia. Bukankah itu kasih Allah yang begitu besar, yang diberikan kepada kita, lalu sebagai rasa syukur kita mau setia kepada Tuhan, kita berjanji mau taat kepada Tuhan, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Sebab Yesus telah begitu besar mengasihi kita. Sebenarnya kita tidak layak untuk dikasihi, layaknya dihukum. Tetapi kasih Tuhan yang melampaui segala akal itu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Bahkan dia dikorbankan di kayu salib untuk kita semua. Itulah wujud kasih Allah. Dan setelah dia berkata sudah genap, teriakan yang terakhir dengan suara yang mulai terputus-putus, dia berkata, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Tuhan Yesus menundukkan kepala dan meninggal. Ketika Tuhan Yesus lahir, melayani, sampai dikorbankan di kayu salib, bahkan bangkit dari kematian, mengajar para muridnya lagi, dan banyak orang lalu naik ke surga. Semuanya itu dilakukan dengan setia. Dan itu hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam firman Tuhan ini. Itu adalah keteladanan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneladani, dia telah setia. Dia meneladani, telah menjalankan tugas misi dari Allah Bapa di dunia ini. Semua telah dilakukan. Dia berkata, apa yang kukatakan kepadamu, ku dapat dari Bapa. Bapa yang memerintahkan untuk mengatakannya kepadamu. Semua sudah dikatakan, semua sudah dilakukan dengan sempurna, disampaikan. Dan Tuhan Yesus melakukannya setahap demi setahap sampai kepada akhirnya dia menderita di kayu salib. Itu adalah keteladanan hidup yang luar biasa. Dia rendah hati. Dia memiliki semua, seluruh isi dunia ini, tetapi dia datang ke dunia mau menjemput, mau bertemu dengan miliknya, tetapi miliknya itu menolak dia, bahkan lalu kemudian disalib. Saudara, Tuhan tidak mengeluh, tidak protes, tidak menggerutu, tidak memberontak, tetapi dia lakukan dengan sempurna. Bahkan sebelum menderita, dia selalu menyampaikan kepada murid-muridnya beberapa kali bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, diserahkan kepada orang-orang berdosa, dan dibunuh, disalibkan. Maksudnya, itu adalah keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus
yang setia kepada Allah Bapa, yang menjalankan semua tugasnya dengan sempurna, yang rendah hati, yang sabar. Dikatakan di situ dalam kesabarannya, Dia mengasihi kita, Dia menunggu kita supaya kita semua bertobat dengan sungguh-sungguh, bahkan dunia bertobat. Itu yang ditunggu. Dan Yesus memberikan keteladanan itu di sepanjang hidupnya. Kiranya ini juga menjadikan kita meneladani Dia, Sang teladan yang sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Tetap rendah hati, damai di dalam hati, tidak mudah terpancing, taat dan setia, beribadah kepada Tuhan, berbakti, berbuat baik, menjalankan firman Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita, menyertai kita, menolong kita, sehingga setapak demi setapak kehidupan yang kita jalani, kita mau hidup meneladani Yesus. Kita mau hidup meneladani Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di momen ini, dalam ibadah Jumat Agung ini, marilah kita bersama-sama berkomitmen secara pribadi, berjanji secara pribadi kepada Tuhan. Kita senantiasa mau bersyukur kepada Allah. Kita mau membalas kasih-Nya Tuhan dengan perilaku kita setiap hari, melalui pekerjaan kita, rumah tangga kita, apapun yang kita lakukan, kemampuan kita, talenta kita, harta kita, hidup kita sepenuhnya. Seperti lagu mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kiranya ini mengingatkan kepada kita untuk kita komit, janji kepada Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, membalas cinta kasih dan menjalaninya dalam setiap hari dengan meneladani Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga kami bersyukur kami bersama-sama mengikuti prosesi jalan salib. Kami bersama-sama diingatkan begitu besar kasih-Nya Tuhan. Tetapi kasih Allah itu juga kasih yang adil, yang menghukum dosa. Dan hukuman itu Engkau berikan kepada putramu, kepada anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Keteladanan dari Tuhan Yesus Kristus yang sebegitu sempurna, biarlah kami dapat meneladaninya dalam kehidupan kami. Kamu mau hidup taat, kami mau hidup setia, kami mau hidup dengan rendah hati, kami mau hidup dalam penyerahan, kami mau hidup menuruti firman Tuhan. Sebagai rasa syukur dan terima kasih kami yang tak terhingga oleh karena Tuhan telah berkarya untuk kami menanggung dosa dan penderitaan kami. Digantikan dengan sukacita, digantikan dengan mahkota, digantikan dengan kemuliaan, digantikan dengan hidup
bahkan sampai hidup kekal di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang lain yang belum percaya kepadamu. Ya Tuhan, anugerah-Mu terjadi kepada mereka semua, bahkan pakailah kami semua untuk menyampaikan kabar kesukaan dari sorga, yaitu jalan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Supaya mereka juga beroleh anugerah keselamatan seperti kami. Bahkan di antara bangsa kami juga banyak yang belum percaya, kiranya Tuhan menolong. Kasih-Mu sampai kepada mereka, pakailah anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia ini supaya berita kesukaan dari surga, jalan pengampunan dosa dalam Yesus Kristus sampai kepada mereka, sehingga mereka juga beroleh anugerah keselamatan oleh karena percayanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami dari pusat, daerah tingkat 1, tingkat 2, sampai di kecamatan dan di desa-desa, di kampung-kampung, di kelurahan, di RT, di RW. Tuhan berkati semuanya. Biarlah mereka juga menerima anugerah dari Tuhan dalam Yesus Kristus. Itulah kerinduan kami, bahkan itulah kerinduan Tuhan, supaya semua orang diselamatkan dengan percayanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Diberkatilah mereka semua. Kami mohon belas kasihan Tuhan, Engkau nyatakan, Engkau berkati, Engkau menyertai, memimpin dalam setiap hidupnya, sehingga hidupnya memuliakan nama Tuhan setia sampai akhir, sebagai rasa syukur atas korban Yesus Kristus yang agung itu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kalau kami telah mendengar firman Tuhan, biarlah kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Akhirnya kalau kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai perjalanan kami, dan hidup kami selanjutnya kami hanya berserah kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan untuk saudara-saudara semua, sehingga saudara hidup dalam damai, sukacita, kelimpahan, diberkati, disertai, dilindungi, diayomi. Semua kita peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan
akan bersaat teduh, lalu selamat pulang, selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah